Pasti bareng. Iya. Apa itu pasti bareng? Kok kepo ya? Pasti juga lah. Udah kepo. Karena ini kayak acara yang bagian kita. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Positif bareng. Apa itu positif bareng? Yaitu podcast interaktif PAC bareng. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asifa Mutiara Sakila, bisa dipanggil rekan Nita Tiara. Di sini saya sebagai moderator dan juga ada rekan saya. Saya rekan Muhammad Ali Mardana, bisa dipanggil rekan Ali. Ya, jadi ini acara pertama kita. Acara pertama kita di pembukaan dan ini bertepatan dengan masa pandemi. Ini salah satu inisiatif dari PAC Bukan Bareng bagaimana mengisi waktu luang di masa pandemi dengan kegiatan yang produktif, khususnya di hari Sabtu malam ini. Happy santai. Santai ya, selamat malam para jomblo. Ya, jadi seperti itu, ya, sekilas dari kegiatan positif bareng, podcast interaktif bareng. Ya, di dalam podcast kali ini ada dua pemateri yang sudah siap dan hadir untuk menemani kita. Sudah nggak asing kalau misalkan Anda warga Bareng, Anda sudah tidak asing dengan wajah-wajah yang berada di depan kamera ini. Ya. Siapa ya kira-kira? Iya, siapa? Dikenalkan juga. Siapa tuh? Oke, saya kenalkan narasumber yang pertama, yaitu rekan Muhammad Muizuddin Lutfi. Ya. Bisa lambaikan tangan. Yes. Riwayat organisasi, Ketua Lesbuni Bareng, pendiri UKM SBR Uniddu, Kemenpora BEM Uniddu, Ketua BKPT Uniddu, Sekretaris PC IPNU periode 2017-2019, Ansor Kecamatan Bareng, Remas Masjid Agung, RMI NU Jombang, Sekretaris Alibaba Jombang, Ketua Karang Taruna Ngrimbi, Wakil Ketua AMK Jatim, Lazismu Kecamatan Bareng. Subhanallah. Banyak banget ya organisasinya. Iya, aktivis organisasi banget. Dan ditambah juga beliau juga sudah berumah. Sensor ya nanti. Iya kan di antara mas orang ini aja orang beliau. Oke, Bapak Muiz. Oke, silakan untuk pemateri yang kedua ada di sebelahnya rekan Muiz. Boleh sapa pemirsa. Halo, salam. Salam. Beliau bernama lengkap Lukman Nur Yakin. Beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris Insan Gindri Jawa Timur. Beliau juga menjadi pembina pramuka di SMA Negeri Bareng. Jadi kalau ada muridnya nonton bisa langsung lihat pembinanya. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua BEM Fakultas Ekonomi di Universitas Kyai Haji Abdullah Rasulullah UMH. Beliau juga pernah menjadi pendidik di MTS Al-Ihsan Bandaragung, masih menjabat menjadi pendidik, dan juga di SDN Bareng 3 dekatnya pasar. Beliau juga punya kemampuan yakni desain grafis dan juga aplikasi perkantoran, aplikasi office. Beliau punya moto hidup, tidak ada kesuksesan melainkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Islami banget ya. Dulu banget. Yaitu profil dari pemateri kita malam ini. Kira-kira pemirsa sudah tahu tema enggak? Kan kita. Iya, karena kita kan udah tahu temanya belum. Pasti belum. Kita bacakan lagi temanya mungkin. Atau gimana? Ya, tema malam ini adalah pernikahan dini. Ya, jadi bukan pernikahan tua, pernikahan dini. Pernikahan dini. Atau bahasa kerennya itu early marriage. Pernikahan dini itu maksudnya dini menikah atau gimana? Saudari dini bisa menikah. Pernikahan dini. Jadi
Jadi pernikahan sebelum waktunya, sebelum masa yang pas untuk menikah. Jadi di materi kali ini sudah punya pengalaman dan juga latar belakang yang mumpuni untuk membahas pernikahan dini. Nah, kita datangkan dari insan genre, bisa dijelaskan sedikit genre itu apa. Dan kita juga datangkan dari penyuluh PAI KUA Bahrain. Asli Bahrain. Langsung. Jadi kedua materi juga putra terbaik Bahrain. Jadi nanti mau membahas pernikahan dini ini sangat relevan dan sangat cocok sekali. Semoga bisa bermanfaat juga. Jadi kita langsung bahas pernikahan dini. Kita seperti yang kita ketahui di Bahrain ini kelihatannya sangat riskan atau sangat banyak yang menikah di usia yang sangat muda. Yang tua belum nikah, Yang yang tua muda belum nikah, sudah. yang muda sudah menikah dulu. Saya belum menikah ini tersingkat. Sabar. Ya, jadi sebelum membahas ke situ, alangkah baiknya kita tahu apa sih pernikahan dini. Siapa dulu? Monggo bisa dari rekan Lukman dulu. Ya. Terima kasih rekan Halim dan rekan Tiara ya, maaf. Ya, hari ini di podcast ya live Instagramnya PAC Ibnu PBNU Kecamatan Bareng ya. Kita bahas untuk pernikahan dini. Sebenarnya kalau bahasnya pernikahan dini, insya Allah kita semua sudah nggak asing karena itu salah satu permasalahan remaja ya, yang kompleks yang ada di lingkungan kita sekitar, yang terjadi di teman-teman sebaya kita terutama. Jadi pernikahan dini itu lebih ke kayak seseorang atau remaja yang menikah sebelum usia 18 tahun. Itu sih. Jadi kalau nikahnya 16 tahun, 18 itu masih dikatakan pernikahan dini. Ya, kalau kemarin sebelum revisi undang-undang kan 16 tahun sudah diperbolehkan untuk nikah bagi perempuan, tapi sekarang sudah direvisi ya. Kemarin tahun 2019 itu direvisi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Jadi pernikahan dini yang di bawah 18 tahun atau pas 18 tahun itu disebut dengan pernikahan dini atau terlalu awal. Oke. Secara tadi sudah disambung oleh beliau, secara biologis juga belum siap. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Setelah tahu pernikahan dini itu apa, kiranya kalau misalkan kita juga tahu dampak akibat positif dan juga negatif dari pernikahan dini. Setahu saya, karena saya juga sebagai mahasiswa PAI, pernikahan itu dianjurkan banget. Ya, termasuk sunnah Rasul, apalagi untuk menghindari hal-hal yang maksiat. Jadi alangkah baiknya kita tahu dampak positif dan juga negatif dari pernikahan dini. Kenapa ini masih banyak dilakukan di wilayah Bahrain? Mungkin dari rekan Lukis bisa menjawab apa kira-kira dampak positif dan juga negatif dari pernikahan dini. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih rekan-rekan kita, waktu yang sangat luar biasa karena malam hari ini merupakan malam minggu, biasanya malamnya para jomblo. Jadi kalau teman-teman moderator yang sini masih jomblo ya. Alhamdulillah, carikan. Karena biasanya orang-orang yang masih jomblo itu biasanya terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela. Keinginan untuk nikah itu biasanya ingin kalau usianya sudah matang. Jadi seperti itu, makanya rekan Halim sama rekan kita Mutiara ini awet jomblo gitu ya. Ini pendapat dari orang yang sudah menikah. Tentunya malam hari ini kita juga masih dalam suasana berduka karena dari hari ini kemarin sampai kemarin banyak sekali ulama-ulama kita yang meninggalkan kita. Semoga ini bukan
berita buruk, semoga ini bukan pertanda yang buruk. Dengan menghilangnya para ulama, kita akan kehilangan ilmu yang akan dicabut di dunia. Semoga tidak demikian ya. Karena kalau tidak gandolan sarungi kiai, siapa lagi ya. Dan Ibnu Ibnu adalah penerus perjuangan para alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar NU Kecamatan Bareng dimanapun berada, saya yakin rekan-rekan kita pelajar NU Bareng ini adalah pelajar yang luar biasa, karena sampai detik ini, sampai hari ini yang masih memikirkan bagaimana para pelajar walaupun di tengah pandemi tidak hanya diam saja, ini hanya Ibnu Ibnu gitu. Walaupun pandemi, teman-teman masih bisa untuk memanfaatkan media sosial untuk belajar tentang suatu keilmuan. Nah, hari ini rekan-rekan kita belajar tentang pernikahan dini ya. Kalau dalam KUA ini memang ada yang namanya penyuluh agama Islam. Nah, penyuluh agama Islam ini ada 8 macam bidang garap. Salah satunya itu berhubungan dengan keluarga sakinah berhubungan dengan keluarga sakinah. Nah, isu yang paling menonjol hari ini memang Kecamatan Bareng termasuk kecamatan yang mempunyai pernikahan dini yang banyak gitu. Tentunya kasus pernikahan dini yang sangat banyak gitu. Tentunya ada 2 desa kalau tidak salah yang datanya ini banyak. Kira-kira desa mana ya? Desa mana ya? Desa Rimbi ya. Biasanya ini desa-desa yang mungkin secara strategis ini mungkin masih pelosok gitu ya. Oh, desa yang pelosok. Kira-kira desa mana ya? Desa di Bareng itu nggak ada yang pelosok. Nggak bisa berjalan jalan semua. Kalau kemarin mengacu dengan data, jadi ada 2 desa, yakni Desa Pulusari sama Karangan. Oh. Jadi itu data pernikahan dini yang sangat banyak. Ada berapa kisaran kasusnya? Kalau tadi saya minta data di KUA itu masih belum dikasih tahu, tapi bocorannya itu tadi dari 2 desa yang kasusnya terbanyak. Pulusari dan Karangan. Yang berbatasan langsung ya dengan Wonosalam. Dengan Wonosalam. Kota Dingin Wonosalam. Ini merupakan suatu PR kita bersama. Jadi tidak hanya para pegawai di KUA saja yang bertanggung jawab, tapi teman-teman pelajar juga harus ikut andil untuk mengedukasi masyarakat. Jadi bagaimana sih caranya agar pelajar di kecamatan ini boten gopoh rabi? Artinya boten gopoh rabi itu mereka itu kalau misalkan pengen menikah itu mempunyai kematangan kalau menurut Mas Lukman tadi. Jadi kalau menikah itu harus mempunyai kematangan dalam berumah tangga. Walaupun di Islam sendiri menikah itu tidak ada dianjurkan batasan usia sama ini kudu menikah, usia sama ini kudu menikah, tidak ada seperti itu. Kalau dalam Islam sendiri selagi kita mampu, kita dianjurkan untuk menikah. Nah, kira-kira Mas Halim ini sudah mampu? Kriteria mampu ini mungkin bisa diartikan sebagai kematangan juga. Kematangan. Tapi belum siap calon. Jadi kalau misalkan menikah itu bukan hanya pikiran untuk seneng-seneng saja, tapi lebih dari itu ya kan kita. Surga. Jangan hanya manis-manisnya saja yang dicari. Harus menerima pahitnya juga. Bagaimana pengalaman berumah tangga 1 tahun? Alhamdulillah sudah hasil, sudah positif. Ya, jadi dampak negatifnya banyak banget yang pernikahan dini itu. Sampai ketidaksiapan calon itu juga bisa mungkin menyebabkan tingginya angka perceraian. Memang angka perceraian juga di Kecamatan Bareng ini juga sangat tinggi, dan ini tidak hanya di Kecamatan Bareng saja,
ini juga merata seluruh di Kabupaten Jombang. Jadi salah satu indikasi orang bercerai itu salah satunya yakni mereka menikah dengan usia yang sangat dini. Kalau menurut rekan-rekan kita, apakah layak misalkan anak SD atau anak SMP, anak SMA itu sudah menikah, kira-kira layak betul? Ya, nggak layak gitu. Tapi kadang terpaksa. Terpaksa. Kondisi ekonomi mungkin. Jadi beberapa faktor orang itu menikah dini karena memang ada beberapa faktor. Salah satunya yakni dari segi keekonomian, terus kemudian dari segi masyarakat pendidikan juga. Orang-orang yang berpendidikan rendah itu biasanya cenderung wis tak nikah wae, biasanya seperti itu kan. Kayak sekolah dur-dur gitu, seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Dan juga biasanya itu juga lihat daerahnya juga. Biasanya daerah-daerah yang mohon maaf ini biasanya pelosok gunung ini mempunyai biasanya budayanya itu punya tradisi itu terus pokoknya gak sekolah gak masalah, pokoknya rabi biasanya seperti itu. Ya sangat banyak banget dampak negatif. Mungkin dampak positifnya sedikit karena di samping belum siap juga, kemudian ada keterpaksaan itu perjodohan dan juga tradisi yang mungkin sudah mengakar dari lama. Mungkin dari segi kesiapan jiwa mungkin bagaimana bisa ditambahkan oleh rekan rekan? Terima kasih. Kalau ini bahas masalah pernikahan dini ya, tadi sudah disampaikan banyak oleh sahabat Muiz ya dari beliau agama Islam ya. Ya. Jadi kalau kita bahas satu ya, kalau dampak positif pernikahan dini itu emang ada. Kalau menurut ajaran agama kita, agama Islam, memang kita dianjurkan lah untuk segera menikah. Yang pertama, mengurangi pergaulan yang negatif, pergaulan bebas ya, itu. Karena kalau dari remaja itu sudah menemukan pasangan, itu kan pacaran lah. Ya. Sedikit banyaknya lebih ke arah negatif. Ya, pacaran yang sehat seperti itu. Itu salah satu dampak positifnya. Kalau nikah dini itu mengurangi pergaulan pacaran yang tidak sehat. Tapi ada tapinya ini ya. Jadi kalau pernikahan dini ini kan dari awal itu udah menjadi masalah. Jadi lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Karena apa? Pernikahan dini itu kita nikah itu kan ya pengennya ya sekali seumur hidup lah. Nikah itu ya pengennya sakinah mawaddah warahmah, bahagia sejahtera gitu. Jadi kalau cuma mencoba-coba karena ada kehamilan tidak diinginkan akhirnya menikah, itu kan ya tidak baik juga. Jadi kalau dampak negatif ya dari segi kesiapan, contoh kesiapan dari segi emosional itu nanti kalau dampak dari nikah dini, ada anak yang sudah nikah dini, dampak di emosionalnya karena belum siap terus menikah, jadi kayak masih labil, pengen ini pengen itu, marah, dikit-dikit marah, pengen gitu. Nah, itu kan masih labil kan. Kalau udah punya anaknya anaknya disiapkan, anaknya dikasihkan ibunya, disuruh diras drama orang tua, kayak gitu. Itu masih kayak labil lah. Dampak emosionalnya, mentalnya itu belum siap. Nah, itu kesiapan yang paling ya harus disiapkan kan mental, emosional kayak gitu. Ya rekan kita. Ya karena nikah dini itu lebih condong ke perempuan daripada laki-laki karena yang sering dijodohkan itu perempuan kalau di desa itu. Biasanya sih karena ada kasus Pak. Ya ada sebab akibatnya, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari pergaulannya. Nah, itu banyak dampak dari dampak tadi, mental, emosional, psikisnya juga. Kalau di pernikahan dini itu lebih ke istri, lebih ke perempuannya. Karena apa?
dari suami itu masih bisa kayak kesana kesini kan masih bisa kan, mencari yang lain juga masih bisa. Tapi kalau perempuan kalau udah nikah udah nggak bisa kemana-mana, pasti ngurusin yang di rumah udah ribet, apalagi udah punya baby, wah itu udah ribet. Pikir ekonomi ya. Tapi kalau suami udah nikah, apalagi nikah dini, masih muda, masih ganteng lah, mencari yang lain itu masih bisa. Jadi kasihannya itu ke ceweknya. Jadi jangan pernah mencoba untuk nikah dini kalau belum siap mental, kayak emosional, apalagi ekonomi, pendidikan ini. Ya, sebenarnya banyak. Iya. Dampak negatifnya tuh banyak banget. Terutama perempuan yang menjadi korban. Ya, psikisnya juga beban terlalu banyak, akhirnya stres lama-lama ya. Apalagi di masa pandemi. Itu ya. Oke. Jadi lebih banyak dampak negatifnya dari rekan kita. Iya. Kasih Allah. Bagi rekan itu juga harus siap dulu. Jangan coba-coba menggoda rekan kita. Jangan coba-coba menggoda perempuan. Karena perempuan itu malah gampang mau digoda. Karena ada survei juga sih, kayak remaja itu curhat ke siapa? Ada survei yang pertama ayah, ibu, saudara, teman. Itu kebanyakan remaja itu curhatnya kepada teman sebayanya. Jadi entah itu teman WA atau teman sekolah, teman barunya lah. Itu kebanyakan remaja itu ceritanya ke teman sebayanya lah. Kami dari BKKBN itu makanya yang dikasih pembekalan itu ya remajanya sendiri biar mempengaruhi sekitarnya seperti itu. Curhat yang paling banyak ke teman. Iya. Soalnya biasanya kalau curhat ke orang tua malah dimarahin. Nah, ya bahaya kan. Ya itu pentingnya parenting mungkin ya, edukasi parenting. Ya, itu mungkin dari orang tuanya juga kurang pemahaman. Karena memahami anak itu juga penting, ada ilmunya sendiri. Kalau ya BKKBN juga ada kegiatan lewat Bina Keluarga Remaja, BKR itu ada. Jadi orang tua yang punya remaja itu dikasih penyuluhan, dikasih bekal kayak gimana sih memahami remaja itu gimana caranya. Ya sulit kalau misalkan dari remaja sendiri dia nggak dekat sama orang tuanya. Nah itu yang paling Artinya orang tuanya nggak bisa mantau, apalagi orang tuanya yang gagap gadget mungkin ya. Jadi ya semuanya lah. Iya. Khususnya di Bari mungkin banyak juga teman-temannya nggak dekat sama orang tua, mungkin karena takut dimarahi, terus kemudian orang tua nggak paham dengan masalahnya itu apa, jadi solusi yang diberikan mungkin nggak pas. Beda sama teman, tapi teman juga nggak mesti. Konco ya nggak mesti. Pengalaman. Berarti kalau misalnya curhat terbaik adalah Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak zikir dengan seperti kamu. Benar sekali. Kita doakan untuk pasangan kita agar Benar. lebih mendekat kepada kita. Kenanglah dia dalam doa. Seru. Selawatin aja doakan saja, oke? Semoga nikah pada waktunya. Benar. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan dari pemirsa, kalau mau bertanya silahkan langsung chat. Chat. Ngechat dong. Komen. Oh ini. Jangan cuma chat. Sekarang kan nggak dibalas. Kasih ya. Ya. Bisa langsung ke live IG-nya PAJ Kecamatan Bareng, langsung bisa komen saja di situ pertanyaannya apa. Mumpung ada pemateri kita. Komen sebanyak-banyak. Ya. Pertanyaan Ada langsung. langsung bisa bertanya bebas, mungkin pernikahan dini ataupun dari yang lain, permasalahan lain mau ada ahlinya juga. Mungkin dari sobat admin bisa mengecek kalau ada pertanyaan. Monggo, oke, dari sobatnya Kita ada di sana. sudah menikah siri, apakah boleh kita hidup satu rumah? Jika sudah menikah siri, apakah kita boleh hidup satu atap, satu kamar, satu rumah? Oke, monggo langsung dijawab. Kalau mungkin teman-teman kira-kira kurang ngerti apa dereng, jadi syaratnya pernikahan. Gitu. Gede. Dereng.
Syarat pernikahan. Syaratnya menikah. Jadi kalau kita bicara tentang salah satu pernikahan itu kan harus ada calonnya. Karena tidak mungkin kita nikah tetap dewi. Yang menikah dirinya sendiri, Pak. Nikah dirinya sendiri nggak mungkin, nanti harus ada calonnya. Terus kemudian harus ada saksinya. ada saksi. Nggak mungkin dia menikah dua orang toh. Terus harus ada walinya. Terus kemudian harus ada maharnya. Ada yang menikahkan. Ada yang menikahkan. Kok saya tahu ya? Saya beneran. Jadi kalau misalkan kita menikah sendiri itu sebenarnya sudah memenuhi syarat sih, cuma kan kita kembali ke awal tadi, karena kita berada di negara yang negara administrasi, kita tetap harus melegalkan pernikahan kita di KUA seperti itu. Melalui prosedur yang berlaku ya. Karena rawan banget kalau misalkan nikah siri kan bisa waktu-waktu dari mana saja, dan itu tidak terpantau oleh negara dan tidak tercatat di KUA, bahkan tidak merubah status di KTP. Ya. Itu yang sangat mungkin salah digunakan, penyalahgunaan. Udah nikah siri ya. Kalau ada tahu tetangga yang udah mau nikah siri dia, kan bahaya, itu rawan banget. Seperti kayak nikah mut'ah dan sebagainya mungkin gitu. Di sisi agama mungkin boleh, tapi di negara itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diakui. Tetaplah. Rawan. Karena KUA insya Allah tidak akan dipersulit. Karena kalau ada yang nikah kenapa harus dipersulit seperti itu kan? Dan itu juga mungkin menghilangkan hak dari suami istri. Kalau misalkan terjadi kasus atau terjadi perceraian, mungkin nggak akan bisa diajukan di pengadilan. Kalau nikahnya nggak resmi. Makanya harus resmi dulu. Termasuk juga warisan mungkin yang nggak bisa diurus karena nikahnya nggak resmi, nikahnya di belakang. Itu mungkin pertanyaan jawaban yang bisa disampaikan dari rekan. Jadi kesimpulan untuk malam ini yang kita bahas mulai dari pengertian, kemudian dampak positif dan negatif, terus prosedur yang KUA. Intinya jangan menikah dini karena banyak negatifnya, banyak mudaratnya. Terutama bagi kaum perempuan. Yang cewek jangan mudah disakiti. Jangan mudah disakiti. Ya cowok jangan mudah menyakiti. Jadi harus imbang dong. Benar nggak? Jadi kalau bisa saling melengkapi. Saling mendukung, saling mensupport. Jangan nikah dulu, nanti dulu aja. Ya, terus itu kan. Kita nggak terasa nih, udah 1 jam. Kita sudah waktunya untuk berpamitan. Sayang sekali. Sebenarnya masih banyak banget yang perlu diomongkan, tapi karena waktu kita terbatas, mumpung turun diobrak. PKN juga. Jadi PKN pernah. Gitulah pokoknya. Ya. Jadi bagi rekan-rekan semua, terima kasih telah menonton di live Instagram PAJ dengan Bareng. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi yang akan datang, tentu dengan pembahasan yang lebih menarik dan juga berbeda. Sekian dari saya rekan Halim Mardana mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata perbuatan, dan juga bersama rekan kita saya rekan kita Tiara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, benar. Oh iya, sebelum kita tutup kita ada jingle, ada ya. Harus gerak semua dia mohon maaf ya. Karena ini sangat penting banget. Jadi nanti ketika saya bilang positif bareng, stay positive, stay healthy. Stay positif, stay healthy gitu ya. Menunjukkan. Jadi artinya itu tetap positif, tetap sehat. Gitu ya. Jadi tangannya gini. Ya, tangannya gini. Positif. Stay positif, stay healthy. Jadi sehat dan juga positif. Itu yang kita inginkan untuk
pemuda di Kecamatan Bareng. Oke, bisa ya? Siap ya? Positif bareng, stay positif, stay healthy. Saya berdiri, saya mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.